Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyun karim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, berkah dan karunia serta inayahnya kita semua bisa menjalankan kewajiban kita, aktivitas keseharian kita tanpa ada sesuatu yang kurang dari dalam diri kita. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang kokoh di jalan sunnahnya, dan semoga tersampaikan pula kepada kita pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya juga kami berwasiat kepada diri pribadi dan untuk jamaah sekalian agar kiranya kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah yang Allah berikan manakala berupa kewajiban, maka perintah itu mutlak harus kita kerjakan, baik dia mudah untuk kita kerjakan ataupun sulit kita kerjakan. Kalau bentuk perintahnya wajib, berarti kita tidak punya pilihan lain kecuali mengerjakannya. Kalau perintahnya dalam bentuk sunnah, maka kita kerjakan sekuat tenaga kita. Selanjutnya, takwa juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, tanpa ada tawar-menawar. Meskipun perkara itu sulit kita tinggalkan atau mudah untuk kita tinggalkan, ketika dia berbentuk larangan, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali meninggalkan perkara tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam sebuah hadis dari Abu Sufyan, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam la as'alu ahadun ghairak." Atau kama qala. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan kepadaku sebuah perkataan di dalam Islam yang saya tidak akan menanyakan perkara tersebut kepada orang lain kecuali hanya kepadamu." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qul amantu billahi tsumma istaqam. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian kita istiqomah bisa berarti konsisten, bisa berarti tegak lurus, teguh pendirian. Dalam artian istiqomah di sini adalah di jalan yang benar, teguh pendirian di jalan yang benar, istiqomah di jalan yang benar. Ketika kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dengan keimanan kita, maka sesungguhnya dua hal itu sudah cukup bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Sufyan, berikan saya kalimat yang saya tidak akan tanyakan kepada orang lain. Katakanlah saya beriman, kemudian beristiqomah dengan keimanannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna khairul amali an udawwimuhu wa in qilla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus, yang istiqomah, wa in qilla, walaupun amalan itu kecil, walaupun amalan itu sedikit. Kehebatan istiqomah akan menjadikan amalan yang kecil di mata manusia, dia akan berbuah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, ketika Nabi tertidur, Nabi mendengar suara terompah kakinya di dalam surga. Setelah terbangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Bilal, apa amalanmu sampai-sampai saya mendengar terompah kakimu di surga?" Kata Bilal bin Rabah, "Saya istiqomah untuk selalu memperbaharui wudhu saya ketika wudhu saya batal." Jadi keluar rumah beliau telah berwudhu, di tengah aktivitasnya wudhunya batal, memperbaharui wudhunya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Amalan ini mungkin kecil, tapi karena dia istiqomah dengan amalan-amalan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, maka akan diturunkan malaikat kepada mereka dan mereka tidak lagi merasa takut dan merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu jannah atau surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya manfaat istiqomah. Apabila ada orang yang berusaha untuk istiqomah, kemudian dia berkontinu dan tidak sanggup untuk menjalankannya lagi, maka malaikat akan turun membantunya sehingga dia tidak merasa sedih dan merasa takut. Ada mungkin yang setiap tahun istiqomah untuk berkurban, namun mungkin tahun ini karena kesempitan ekonomi, karena wabah yang melanda negeri kita, wabah corona, tapi dia senantiasa ingin beristiqomah setiap tahun untuk berkurban dan dia merasa sulit. Kalau niatnya dia berkata amantu billahi tsumma istaqamu, saya beriman kepada Allah tsumma istiqamah, saya harus berkurban tahun ini, tatanazalut alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun membisikkan kepada mereka, jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. InsyaAllah dengan niat kita berkurban tahun ini, kalau kita dalam kesempitan ekonomi, maka pasti banyak jalan-jalan rezeki yang Allah bukakan untuk kita. Keuntungan orang-orang yang bertakwa, beristiqomah, beriman dan mengaku Rabbunallaha, hanya Allah Tuhan kami, dan dia beristiqomah dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayarzuquhu min haitsu la yahtasibu, maka Allah akan berikan dia jalan rezeki dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bersedekah, istiqomah di jalan yang lurus, istiqomah untuk selalu berkata jujur, istiqomah untuk selalu berbuat kebajikan meskipun kecil, namun ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berkurban tahun ini. Yang tahun-tahun sebelumnya istiqomah berkurban, namun ada kesempitan ekonomi di tahun ini, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa janji Allah itu pasti. Kalau kita istiqomah, tatanazalut alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, malaikat akan membantu kita, membisikkan jangan bersedih dan jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina